Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gilbert Sinaga, saya sendiri, Edo Simanjuntak, Daniel Tapubolon, Doni, Didi, Budiman, dan Brian. Pertemuan kali ini kami akan membahas serta mempraktikkan tentang korosi. Tapi sebelum itu, mungkin kita bertanya, apa sih korosi? Bagaimana proses terjadinya korosi? Dan hal-hal apa saja yang mempercepat terjadinya korosi? Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian korosi dan proses terjadinya korosi serta hal-hal yang mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama itu adalah korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran materi akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibagi menjadi dua, yaitu korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor reaksi kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi merupakan perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya korosi? Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi yang secara spontan. Nah, besi yang teroksidasi oleh oksigen dari udara akan membentuk korosi. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang mempercepat terjadinya korosi? Yang pertama itu adalah air dan kelembapan udara, di mana semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka akan semakin mudah logam mengalami korosi. Yang kedua itu adalah elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Yang ketiga itu adalah permukaan logam yang tidak merata. Ternyata, bentuk logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Dalam percobaan kali ini, yang pertama adalah paku, botol cap, air mendidih, air asin, minyak, asam cuka, dan pemutih pakaian. Kami akan memasukkan larutan ke masing-masing cup. Yang pertama pemutih, dan di sini yang kedua air garam, yang ketiga di sini air mendidih, yang keempat asam cuka, yang kelima di sini minyak goreng. Dan yang keenam udara bebas. Baiklah, kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan paku ke masing-masing larutan. Yang pertamanya itu ke dalam pemutih, kemudian ke dalam air garam, setelah itu ke dalam air mendidih, ke larutan cuka, ke minyak goreng, dan terakhir tanpa ada larutan memainkan pengaruh oksigen. Setelah paku dimasukkan, kemudian kita tutup dengan tutupnya. Namun yang tanpa larutan jangan ditutup. Setelah ditutup, kita akan menunggu selama 2 hari untuk
melihat reaksi yang terjadi pada paku. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat reaksi apa yang terjadi pada paku setelah 2 hari didiamkan di masing-masing larutan. Yang pertama itu pada minyak goreng. Kita dapat melihat bahwa paku yang didiamkan dalam minyak goreng tidak mengalami perkaratan sama sekali, dan juga warna minyak goreng tidak mengalami perubahan warna. Kemudian, paku yang didiamkan dalam larutan asam cuka. Kita dapat melihat bahwa paku tersebut mengalami perkaratan, dan juga larutan asam cuka mengalami perubahan warna, yaitu mengalami perubahan warna kekuningan sedikit. Kemudian yaitu yang ketiga pada larutan pemutih. Kita dapat melihat bahwa paku pada pemutih mengalami perkaratan secara menyeluruh, dan juga larutan ini mengalami perubahan warna sedikit kekuningan dan juga keruh. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu paku yang dimasukkan ke dalam minyak goreng. Kita dapat melihat bahwa paku tersebut tidak mengalami perkaratan sama sekali. Hal tersebut terjadi karena minyak goreng tidak mengandung oksigen, sehingga menghambat kontak langsung antara besi dengan air dan juga oksigen. Kemudian yang kedua yaitu pada larutan asam cuka. Kita dapat melihat bahwa paku tersebut mengalami perkaratan. Hal ini dikarenakan asam cuka merupakan salah satu larutan asam yang memiliki pH kurang dari 7. Reaksi korupsi besi akan lebih cepat, sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan, yang ditandai dengan potensi reduksi yang lebih besar dibandingkan dalam kondisi netral ataupun basah. Namun, paku yang dimasukkan ke dalam larutan asam cuka ini berwarna hitam. Ternyata paku tersebut mengalami perkaratan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena sifat asam yang ada pada larutan CH3COH ini cepat sekali bereaksi dengan besi. Kemudian yang ketiga itu pada larutan pemutih. Kita dapat melihat bahwa paku tersebut mengalami perkaratan secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena larutan pemutih mengandung natrium hipoklorit, di mana natrium hipoklorit ini bersifat korosif yang artinya dapat menyebabkan karat dan juga mengikis bahan. Kemudian pada larutan pemutih ini terdapat oksidan yang dapat menyebabkan korosif pada besi, dan juga oksidan ini akan mengoksidasi besi. Di sini akan menjelaskan hasil pengamatan saya. Paku yang didiamkan 2 hari di dalam larutan air garam. Kita dapat melihat bahwa paku tersebut mengalami korosi atau perkaratan, dikarenakan paku tersebut bisa berkarat dikarenakan air garam adalah larutan elektrolit. Periodean elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi. Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu mengantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi ke daerah katode. Tersebut didiamkan selama 2 hari di air garam, maka paku tersebut akan mengalami korosi atau perkaratan seperti yang terlihat pada paku tersebut mengalami korosi. Jadi setelah didiamkan selama 2 hari, paku tersebut berkarat. Terlihat di sini paku terdapat terjadinya sedikit perkaratan di atasnya dan juga di bagian tengah pada paku. Kenapa terjadinya perkaratan? Karena di dalam air terdapat suhu yang temperaturnya lebih tinggi daripada air biasa. Suhu seperti itu akan mempercepat terjadinya korosi pada paku. Ini paku tersebut didiami dalam 2 hari di dalam udara bebas, maka paku tersebut tidak mengalami pengaratan. Terbukti paku tersebut tidak mengalami pengaratan karena besi tidak terjadi perkaratan di dalam udara yang kering, tapi besi akan terjadi perkaratan di dalam udara yang lembab. Dalam kesimpulan, berdasarkan percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa paku yang dimasukkan ke dalam larutan pemutih paling cepat mengalami korosi, sedangkan paku yang dimasukkan ke air garam, air mendidih
dan air asam suka paling lambat mengalami korosi dan hanya sedikit saja mengalami korosi. Dan paku yang dimasukkan dalam minyak goreng dan udara terbuka tidak mengalami korosi sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi: yang pertama, kontak langsung dengan logam H2O dan NO2 atau oksigen dan air. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, pH. Dan yang keenam, metalurgi. Metalurgi terbagi dua. Yang pertama, permukaan logam, dan yang kedua, efek galvanic coupling. Yang ketujuh, mikroba. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahpahaman, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.